Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Irma Loho dari jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yang mana presentasi ini untuk menunjang tugas mata kuliah UAS dari manajemen penelitian. Nah, di sini rencana penelitian di sini proposal atau rencana proposal penelitian saya memilih topik atau judul yang saya pilih adalah analisis pengaruh belanja online terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Nah, yang perlu kita ketahui yang menjadi variabel yang pertama yaitu belanja online. Bisa kita lihat yang terkena garis berwarna. Kemudian variabel yang keduanya yang mana? Variabel yang kedua terdapat pada daya beli. Nah, daya beli yang bisa kita lihat pada garis hitam. Selanjutnya, apa sih alasan saya memilih topik penelitian tersebut? Nah, alasan yang pertama yaitu topik penelitian ini sangat menarik dan saya sendiri tertarik dengan topik tersebut atau topik penelitian yang saya pilih. Yang kedua, belanja online seperti yang ketahui saat ini sangat sedang marak-maraknya terjadi. Dan itu salah satu yang menarik untuk saya teliti. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menambah wawasan membaca bagi saya sendiri terhadap belanja online. Kemudian di bab yang pertama ada pendahuluan. Kemudian latar belakang masalah. Nah, apa sih latar belakang masalahnya? Nah, latar belakang masalahnya yaitu perkembangan dunia teknologi yang demikian pesatnya membawa manfaat bagi kemanusiaan peradaban umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit kini sudah digantikan oleh perangkat mesin. Itu adalah secara singkat pendahuluan yang saya terapkan atau saya buat. Kemudian setelah pendahuluan kita ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan secara singkat. Nah, rumusan masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah iklan televisi berpengaruh terhadap daya beli konsumen? Kemudian, apakah celebrity endorsement berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Kemudian, apakah promosi diskon berpengaruh terhadap minat beli? Yang keempat atau yang terakhir, apakah iklan televisi, celebrity endorse, dan promosi diskon berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Slide berikutnya adalah apa sih tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian tersebut? Nah, tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh iklan televisi terhadap minat beli konsumen. Nah, yang kedua untuk mengetahui pengaruh celebrity endorse terhadap minat beli konsumen. Seperti yang kita ketahui saat ini, pengaruh celebrity endorse sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Perusahaan seperti yang kita ketahui berani membayar mahal celebrity endorse agar produk mereka lebih laris di pasaran. Nah, itu alasan atau tujuan yang ingin dicapai peneliti. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh promosi diskon terhadap minat beli. Nah, pengaruh diskon ini juga menarik untuk diteliti karena banyak sekali menurut saya sendiri promosi diskon itu berpengaruh terhadap naik turunnya minat beli masyarakat. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh iklan televisi, celebrity endorse, dan promosi. Kemudian tujuan yang ingin dicapai peneliti ialah
seperti bisa kita lihat langsung di dalam slide. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti atau untuk saya sendiri, yaitu sebagai ajang penerapan teori atau wawasan yang ingin didapatkan, dipelajari untuk melakukan pembelajaran di bangku kuliah. Nah, dan memperoleh pembelajaran lain atau pengalaman baru ketika melakukan penelitian tersebut. Nah, apa sih manfaat yang kedua bagi perusahaan? Nah, penelitian ini mampu atau diharapkan dapat memberikan masukan kepada kebijakan dalam persaingan atau menghadapi persaingan untuk menentukan langkah dan melakukan kegiatan bisnis. Dan manfaat bagi akademisi yaitu nantinya atau diharapkan penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan dan juga untuk mahasiswa lain nantinya dapat digunakan seperti bahan ajar atau pertimbangan ketika melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya, nah setelah selesai bab 1 kita lanjut ke bab 2. Di tinjauan pustaka ada manajemen pemasaran. Nah, ada pengertian pemasaran menurut Kotler Armstrong tahun 2000 dikutip tahun 2008, yaitu pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat bagi pelanggan dan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Nah, ini definisinya. Definisi-definisi dari pemasaran. Kemudian ada juga menurut American Marketing Association mengenai pemasaran. Bisa kita lihat langsung di slide. Berikutnya juga tadi yang kita bahas seperti judul proposal yang pertama, ada dua jenis variabel. Nah, variabel yang pertama atau bisa kita sebutkan juga sebagai variabel Y. Variabel Y ini adalah masyarakat Indonesia tentunya. Kemudian variabel X1 atau variabel X adalah belanja online. Selanjutnya, di sini ada penjelasan dari apa sih alasan-alasan orang-orang mengapa banyak memilih belanja online. Nah, alasan yang pertama ada waktu. Ya, benar sekali bahwa waktu itu sangat penting untuk kita saat ini dengan kita bisa memesan dari rumah. Tentunya akan mempersingkat waktu dan kita lebih fleksibel ya untuk berbelanja. Kemudian ada juga harga. Nah, seperti saat ini juga harga yang ditawarkan di toko online seperti e-commerce, ada Shopee, Lazada, atau e-commerce lainnya, seringkali lebih murah. Mereka sering menawarkan promosi-promosi, diskon berupa voucher juga, dan itu sangat menarik tentunya. Ketiga, kemudian adalah ketersediaan barang di pasaran. Nah, kalau kita memesan secara online, kita mencari barang apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa ketahui di toko mana barang yang tersedia, di toko mana barang yang telah habis. Kemudian, selanjutnya kita ke, ini adalah penjelasan-penjelasan tentang teori-teori beberapa pendapat-pendapat para ahli. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari penelitian, jadi belum tentu kepastiannya, masih menduga-duga. Nah, berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penulis membuat hipotesis yang pertama, H0 diduga faktor produk, harga promosi, sistem pembayaran, dan kecepatan pengiriman hingga pembelian secara online menyebabkan belanja online semakin meningkat. Nah, H1-nya
Apa sih yang menyebabkan belanja online? Nah, satunya yaitu diduga faktor produksi, adalah harga promosi, ada sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini juga sekarang juga sangat berpengaruh ya terhadap belanja online seperti yang kita ketahui. Kemudian kecepatan pengiriman, resiko barang dan teknologi informasi. Selanjutnya kita ke bab 3. Nah, bab 3 itu membahas tentang metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang pertama adalah variabel dan desain penelitian. Nah, di variabel penelitian ini, penelitian adalah penelitian korelasi, yaitu untuk mengetahui tidaknya pengaruh potongan harga belanja online terhadap perilaku konsumen. Kemudian B ada desain penelitian. Apa sih desain penelitian ini? Yaitu pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bisa kita lihat pada gambar. Kemudian dilanjut dengan definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, definisi operasional, yaitu batasan-batasan. Itu batasan-batasan yang biasa kita pakai untuk menulis atau menghindari adanya interpretasi yang berbeda terhadap variabel yang diteliti dan untuk juga memudahkan dalam pengumpulan data yang berada di lapangan. Nah, nantinya sehingga setiap ada variabel itu perlu dioperasionalkan. Dilanjutkan dengan yang ketiga ada populasi dan sampel. Nah, di dalam populasi dan sampel ini, peneliti ini atau yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang dijadikan populasi itu ialah mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini digunakan peneliti atau para peneliti dalam melakukan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa itu penelitian statistik deskriptif dan inferensial? Nah, statistik atau analisis statistik deskriptif yaitu teknik menganalisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan kedua variabel dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi seperti rata-rata atau mean dan standar deviasi. Kemudian apa sih pengertian dari prasyarat analisis? Nah, uji prasyarat analisis ini adalah yang dilakukan untuk penelitian analisis regresi yang dilakukan untuk menguji normalitas data atau linearitas data. Selanjutnya kita ke uji normalitas data. Uji normalitas data ini adalah atau berfungsi untuk menguji atau pengujian kenormalan data distribusi atau data yang tersebar. Nah, nantinya dapat kita pakai dalam statistik parametrik atau statistik inferensial. Nah, pengujian ini dilakukan tujuan atau bermaksud untuk melihat apakah normal atau tidaknya data yang dianalisis. Nah, salah satu uji normalitas untuk mengetahui apakah data menyebar normal atau tidak, nah, maka digunakanlah uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat hipotesis. Nah, di bawah ini ada hipotesis yang digunakan yaitu H0. H0 yaitu data berdistribusi normal dan HA yaitu data tidak berdistribusi normal. Nah, dengan penelitian yang dikatakan menyebar normal atau memenuhi uji normalitas apabila nilai ASYMP atau SIG variabel berada di atas 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi uji dari normalitas. Baiklah, demikianlah hasil
presentasi rencana proposal penelitian saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya harap semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.